How's everyone doing today? Bagaimana saudara-saudara pagi hari ini? Good. Well, my name is Levi. A lot of you may know that Pastor Rich is my dad. Banyak di antara saudara yang tahu Pak Rid itu ayah saya namanya Levi. I'm atau here Levi. with my beautiful wife, Miranda. Saya datang bersama Miranda, istri saya. We've been married 6 years and we have 2 daughters. Kami sudah menikah 6 tahun, 2 putri yang Tuhan berikan kepada kami. And in Yuma, Miranda and I, we lead all of the youth ministry. Kami adalah pendeta kaum muda di gereja kami. And so I'd like to have her come up and introduce herself. Saya mau Miranda memperkenalkan dirinya juga. Ya kan. Good morning. Selamat pagi. It's a pleasure to be here with you guys in Indonesia. Senang sekali bisa bersama dengan saudara di Indonesia. We got to share a little bit with the staff on Wednesday, but I'm excited to be here at your church service. Ya, hari Rabu kami sudah sharing dengan staff, tapi hari ini senang bisa bersama dengan saudara. A little bit about myself. I grew up in Yuma. I got saved when I was 17. Saudaraku, saya bertumbuh di Yuma, saya diselamatkan umur 17 tahun. I started attending Destiny Church, and shortly after I started giving to mission. Saudaraku, saya mengunjungi gereja Destiny yang digembalakan oleh Pak Rich dengan Ibu, dan saya setia memberi buat misi waktu itu. When I was 18, I emailed Pastor Rich and asked him to send me overseas because I wanted to be a part of mission. Waktu saya umur 18 tahun, saya email Pastor Rich, saya pengen pergi mission. He told me no. Dan Pastor Rich bilang, tidak dulu. He told me to work hard at the church in Yuma and get discipled and be faithful in my mission Dia giving. bilang kamu harus kerja keras, dimuridkan, setelah itu baru kamu bisa pergi mission trip. And then one day I would get to go overseas. Dan satu kali saya boleh pergi mission trip. This is my second time overseas. The first was in the Philippines. Ini yang kedua kali saya ikut mission trip. Yang pertama kali saya ke Filipina. I've been giving and connected to mission for over 10 years. Jadi selama 10 tahun saya selalu setia memberi buat misi. And together Levi and I have been giving to mission faithfully over 5 years. Selama 5 tahun kami sebagai suami istri kami selalu memberi buat misi. And over the years of giving to mission, I realized that it's more powerful to give to mission than for me to be here. Ternyata saya menyadari lebih baik saya memberi buat misi daripada saya datang ke sini. Because you guys are the hands and the feet of Jesus in Indonesia. Karena saya tahu saudaralah orang yang paling tepat untuk menjangkau Indonesia. So we are thankful to give and be a part of what all of you guys are doing. Dan kami senang setia memberi dan menjadi bagian dari apa yang saudara lakukan. And together we get to accomplish some of my favorite verses. I'll have Paulus read. Dan saya senang membaca ayat di dalam Roma 10 ayat 14. 10 ayat 14 sampai 15. Oh betapa indahnya, bagaimana orang bisa memanggil nama Tuhan atau percaya kalau mereka tidak, mungkin kita baca. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. So thank you for allowing us to partner with you and allowing us to be here. Dan terima kasih saudara-saudara sudah berpartner, mengizinkan kami berpartner dengan Anda dan izinkan kami ada di sini. Tepuk tangan. Thank you very much. Well, I am very honored to be able to speak to you guys today. Pagi hari ini saya rasa terhormat sekali bisa berkhotbah di hadapan Bapak Ibu. But let's pray and then we're going to get started. Kita akan berdoa dan kita akan mulai. Lord Jesus, thank you for this time. Bapa di surga, terima kasih buat waktu ini. Thank you that we all get to be together and hear your word. Terima kasih kami bisa berkumpul untuk mendengarkan sabdamu. Soften our hearts so we can receive what you want to speak to us. Lembutkan hati kami, biarlah rohmu menolong kami untuk mendengar firman yang kau akan bicara kepada kami. Help us to change so we can be more like you. Biarlah bantu kami untuk bisa berubah supaya menjadi seperti Engkau. In Jesus' name, Dalam nama Amen. Yesus. amen. Amin. Amin. And so the title of my message today is Flesh versus Spirit. Firman Tuhan pagi ini judulnya adalah
daging dan roh, mengikuti kemauan daging atau roh. So I have 3 points, and my first point is, what is flesh and spirit? Ada 3 poin. Poin pertama, apa itu mengikuti kemauan daging dan kemauan roh? The reality is that there are 2 realms, the seen and the unseen. Saudaraku, kita hidup dalam 2 realitas, realitas yang terlihat dan yang tidak terlihat. So we have 2 parts. We have our physical body, and then we have our soul, our internal. Juga di dalam hidup ini ada fisik yang kelihatan di luar dan ada yang di dalam namanya jiwa yang tidak kelihatan. And we were made to love God with both of our physical and our spiritual. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan 2 keberadaan tadi, fisik dan yang rohani. Now we all know why Adam and Eve were kicked out of the garden. Mengapa Adam dan Hawa ditempatkan di sebuah taman? Sin is what separates us from God, and we take on Adam's sin nature. Dosa itu pelanggaran kepada Allah dan kita semua mewarisi dosa dari Adam. And so that sinful nature, that's what our flesh is. Kecenderungan untuk berbuat dosa itulah adalah tabiat duniawi kita. And Ya, Galatia 5, mari simak baik-baik. Galatia 5 pasal ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 bisa ditayangkan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, lanjut. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, dan roh pemecahan. Kedengkian, kemabukan, pesta pura, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Romans 8:8. Roma 8 ayat 8. Roma 8 ayat 8. Bisa ditayangkan? Ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. And so when we talk about flesh today, understand we're talking about our sinful nature and desires. Waktu saya bicara mengenai kedagingan, itu saya bicara mengenai kecenderungan kita untuk berbuat dosa. And we were born into sin. Kita dilahirkan untuk, saudara-saudara, mewarisi atau kita mewarisi dosa, lahir dengan dosa warisan istilahnya. No one had to teach you how to lie to get out of trouble. Saudaraku, tidak ada yang ngajari Anda untuk berdusta, Anda bisa lahir dan Anda bisa berdusta tanpa diajari, ya kan? We've all done it since the time we were little kids. Masih kecil Anda pernah berdusta? Ya. Why? Kenapa? Because we were born into sin. Karena kita lahir sudah dengan kecenderungan berbuat dosa tadi. And so now, what is spirit? Apa itu roh? When we give our lives to the Lord, we become a new creation. Ketika kita dilahirkan baru, when we give a life, kita waktu memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita dilahirkan baru. And the Holy Spirit comes and lives inside of us. Sejak saat itu roh akan tinggal di dalam diri kita. And so now we can live by God's Spirit. Jadi kita bisa hidup di dalam roh Allah. We are no longer living in our flesh or a slave to sin. Tidak lagi kita dijadikan budak dosa. We no longer have Adam's DNA, but we have Christ's DNA. Kita tidak lagi mewarisi DNA-nya dosa Adam, tapi sekarang kita mewarisi DNA-nya Kristus. So living in the Spirit means being led by the Spirit. Nah, hidup dalam roh artinya Anda hidup dituntun oleh roh Tuhan. And that's what it means to be a Christian. Itu apa artinya menjadi orang Kristen? Galatians 5. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah, apa saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
But there's a problem. Tetapi ada masalah. When you give your life to Jesus, Pada waktu Anda memberikan hidup kepada Yesus, you no longer live in the flesh, you live in the spirit, Anda tidak hidup di dalam daging, Anda hidup dalam roh. but the desires of the flesh remain. Masalahnya keinginan daging masih ada dalam tubuh saudara. Galatians 5:17. Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Bisa ditayangkan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. So repeat after me, say war. Semua mengatakan perang. Kurang keras, one more time. Perang. Point number 2, the war. Yang kedua, Anda hidup dalam perang. How many of you have felt the war inside of you like your flesh was against your spirit? Berapa di antara saudara yang setiap hari merasakan ada peperangan di dalam diri saudara antara kemauan daging dan kemauan roh? How many times have you felt the desire to do something that was against the word, but you know you're called to live by the spirit? Berapa di antara saudara pernah melawan atau diajak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan roh Allah? Have you ever wanted to take the next level or the next step in Christ, Pernah? good, Go ahead. Yeah. but you didn't want to let things go? Saudara, berapa kali dalam hidup saudara, saudara punya keinginan yang saudara tahu itu salah, tapi saudara tidak berkuasa untuk melepaskannya. You see, when God's Spirit comes and lives inside of you, you will start to desire the things of the Spirit. Ketika roh Allah menuntun engkau, engkau menginginkan hidup dalam roh. You will start to feel conviction from the Holy Spirit. Engkau akan diyakinkan oleh Roh Kudus. But the desires of the flesh do not just disappear. Tetapi masih ada keinginan daging yang ada dalam diri saudara. And so let's read that verse again, Galatians 5:17. Mari kita akan membaca sama-sama Galatia 5 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. The flesh will keep you from doing what you want to do in the Spirit. Saudaraku, keinginan daging itu akan selalu menuntut saudara melakukan apa yang bertentangan dengan roh. And that's what the war is. Itulah perang. And then I have a quote by Casey Treat. Nah, Casey Treat mengucapkan kalimat ini. When you follow your flesh, you think about the desires of your flesh. Ketika Anda mengikuti kedagingan, Anda sedang mengikuti keinginan daging. When you are following the things of the flesh, you are thinking about your next meal. Ini contoh, ketika Anda mengikuti kemauan daging, yang Anda pikirkan adalah mau makan apa nih hari ini? You're thinking about the next thing you want to buy. Apa yang ingin Anda beli? You're thinking about drinking with the guys. Mau minum-minum dengan orang. You're thinking about partying and seeing who you might pick up at the bar. Pikirannya pesta atau barangkali mau ke bar yang mana ini? You are thinking about your fleshly desires. Yang Anda inginkan adalah kemauan-kemauan daging. You're thinking about all the things that are not godly. Anda memikirkan hal-hal yang bukan dari Allah. And you might think, I gave my life to Jesus, why do I still desire the same things? Pertanyaan adalah, saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, tetapi masih ada keinginan daging. Kenapa? It's because of our flesh. Karena masih ada daging dalam hidup saudara. Masih ada daging. But there's good news. Tapi ada kabar baik. You don't have to stay the same. Anda tidak harus tinggal tetap dalam hal yang sama. So repeat that after me. Say, I can change. Katakan, saya bisa berubah. One more time. So now we understand flesh and spirit. Saudara sudah paham apa itu kemauan daging dan kemauan roh? We understand that there's an internal war. Saudara tahu ada peperangan di dalam. And so for point 3, I'm going to give you 3 ways to win the battle. Dan saya akan mengajak saudara 3 cara bagaimana saudara bisa berubah. Memenangkan peperangan. The Bible says that temptations will be there. Saudara tahu bahwa kita hidup menghadapi tantangan, pencobaan. But the war is going to continue. How do we win? Tetapi
itu peperangan akan bisa dimenangkan. The first thing we have to do is walk in freedom. Nomor 1, berjalanlah dalam kemerdekaan. Amin. Galatians. Galatia 5 ayat 1. Apa tadi? Berjalan dalam kemerdekaan. Galatia 5 ayat 1. Bisa ditayangkan. Galatia 5 ayat 1 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Why did Christ set us free? Mengapa Kristus membebaskan kita? For freedom. Untuk kemerdekaan. Freedom to do what? Kemerdekaan untuk apa? Freedom to gratify our flesh and our own desires? Temennya Apri kemana tadi? Ya, hilang. Jangan sampai dia mencari toilet nggak ketemu temanmu tadi. Ya, go ahead. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. And so we've been set free from sin and death. Kita sudah dibebaskan dari apa? Dosa dan kematian. Christ set us free from the power of sin and redeemed us so that we could walk in freedom. Yesus sudah memerdekakan kita dari kuasa kematian supaya kita bisa hidup dalam kemerdekaan. People will tell you that you are not free. Saudaraku, ada orang yang akan datang mengatakan, kamu belum dibebaskan. People will tell you that being a Christian has too many rules. Mungkin ada yang mengatakan, oh jadi orang Kristen terlalu banyak aturan. That being a Christian, it takes too much time. Oh, menjadi orang Kristen itu terlalu banyak waktu yang diperlukan. People will tell you that you can still live in sin and be saved. Dan ada mungkin yang mengatakan kamu masih bisa hidup dalam dosa dan masih bisa diselamatkan. I've heard people say, God wants me to follow my heart. Ada yang mengatakan kepada saya, Tuhan mau God? Follow my heart. Ya, Tuhan itu mengikuti hati saya katanya. But my Bible says the opposite. Tapi yang benar itu yang kebalikannya. Tuhan mau saya mengikuti hatinya. Jeremiah 17. Ya. Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Oke, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Matius 15 ayat 19. Kita akan baca Matius 15 ayat 19. Bisa ditayangkan Matius 15 ayat 19, 1, 2, 3. Karena hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. So the Bible says to follow Christ, not our heart. Alkitab mengatakan kita harus mengikuti Kristus, bukan mengikuti hatimu sendiri. Galatians 5:13. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Kita akan baca juga. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain karena kasih. So we are not free so that we can live how we want to. Anda dibebaskan bukan untuk hidup seenaknya. Christ set us free from being ruled by our fleshly desires. Saudaraku, Tuhan sudah membebaskan kita dari pemerintahan keinginan dosa. Repeat that after me. Say, I am free. Katakan bersama-sama, saya telah dimerdekakan. One more time, saya telah dimerdekakan. Now we need to walk in freedom. Dan setelah itu berjalanlah dalam kemerdekaan. The second thing is renew your mind. Yang kedua, setelah berjalan dalam kemerdekaan tadi, baharui pikiranmu. Romans 12. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Saudara-saudara, kita akan membaca 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So you're set free from your old nature. Saudara sudah dibebaskan dari manusia lama, We now can walk in freedom, dan sekarang Anda bisa berjalan dalam kemerdekaan, but we have to renew our mind. tapi tugas saudara adalah membaharui pikiran. Sometimes or many times, you will feel the desire to do what your flesh wants. Kadang-kadang kita ingin melakukan apa yang kedagingan kita mau. But we have to renew our mind to choose to live by the word. Saudaraku, tapi kita harus memilih untuk membaharui pikiran, yaitu melakukan kebenaran. 1 Corinthians 13. 1 Korintus 13 ayat 3, ayat 11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Amin. So it seems funny or not important that a child would tell a small lie. Saudaraku, kelihatannya lucu bahwa seorang anak itu masih bisa berbohong walaupun itu bohong kecil. But what's not funny is growing up and never changing or renewing your mind. Tapi yang lebih lucu, udah dewasa, rambut udah putih, masih suka bohong kecil juga. Time doesn't bring wisdom. Ya, kadang-kadang waktu tidak mendewasakan Anda. Renewing your mind and choosing the word of God brings wisdom. Yang bisa membaharui Anda adalah membaharui pikiran dan hidup dalam hikmat. We are slaves to sin until we give our lives to the Lord and start living by the Spirit. Selama Anda belum menyerahkan dirimu kepada Tuhan, Anda menjadi budak dosa. Maka sudah waktunya Anda hidup dalam tuntunan roh. Amin. Roma 8 ayat 7.